一的脱身计划。生擒主帅，这里可是在极北之地，不好，人设有危险！竟不在泰坦选魔猿之下。不容你这小小的火鸡撒野！你是拦不了我的，他们毁了我的一切，我要报仇，我愿意陪带你走，带你离开。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita Salen 2 episode 130 yang akan terjadi nantinya, yang dimana cerita akan menceritakan bagaimana Yuho bisa melarikan diri dari gabungan insinyur jiwa tingkat 9. Bagaimana cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, Yuho segera menggunakan kemampuan mata takdir untuk melepaskan ledakan energi spiritual. Meski Yuho telah terkepung oleh insinyur jiwa tingkat 7, namun para insinyur jiwa ini tidak mampu menghadapi ledakan energi spiritual yang begitu kuat. Sehingga wanita berjubah merah segera melepaskan alat jiwa penghalang spiritual. Namun alat jiwa ini tidak mampu menahan lebih lama ledakan energi spiritual, sehingga membuat wanita berjubah merah segera jatuh ke tanah. Yuho kemudian segera mengetahui jika wanita ini seharusnya merupakan pemimpin dari kelompok insinyur jiwa Phoenix, yang dimana wanita tersebut telah dilengkapi oleh alat jiwa pertahanan yang begitu mahal. Namun Yuho tidak menyangka jika kemampuannya tidaklah begitu kuat dan kemungkinan hanya berada di tahap sakit jiwa. Mengabaikan hal tersebut, Yuho segera menggunakan tangan Gyokaiser S untuk mencengkram leher wanita berjubah merah. Pada saat yang sama, Yuho juga menghentakkan kakinya ke tanah. Bunga-bunga es yang begitu tajam dengan cepat menyebar, dan beberapa insinyur jiwa lainnya tertusuk oleh bunga es tersebut. Namun, ketika tangan kiri Yuho hendak mencengkram leher wanita tersebut, wanita ini segera mengeluarkan perisai tak terkalahkan, sehingga membuat Yuho merasa terkejut dan segera mengaktifkan kemampuan mata roh spiritual. Cincin jiwa berwarna putih kemudian berputar di sekitar tubuh Yuho. Dengan dukungan kemampuan inti jiwanya, Yuho segera melepaskan pelahaman kelompok dan menyebar ke segala arah, sehingga menyebabkan serangkaian ledakan bergema ke arah musuh. Pada saat yang sama, sosok permairi salju kemudian muncul di belakang tubuh Yuho dan mengangkat satu jarinya ke atas langit. Di bawah kendalinya, serpihan es kemudian berubah menjadi badai salju, yang dimana teknik ini disebut sebagai tarian salju es tertinggi. Melihat hal ini, rumput es misterius juga muncul di belakang tubuh Yuho dan segera mengeluarkan efek penguatan dari es tertinggi. Tarian es tertinggi kemudian segera mengamuk dan menelan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Tidak berselang lama, seorang insinyur jiwa tingkat 9 merasa terkejut ketika melihat penampilan Yuho saat ini. Meski Yuho memiliki susunan 7 cincin jiwa, namun dari ke-7 cincin jiwanya, 4 diantaranya tidak termasuk ke dalam susunan jiwa seorang master jiwa biasa. Sementara 3 lainnya merupakan cincin jiwa berumur 100.000 tahun. Sehingga dia beranggapan apakah Yuho benar-benar hanya merupakan seorang master jiwa. Tak lama kemudian, Yuho merasa terkejut setelah mengetahui jika sosok berjubah misterius ternyata adalah Jushi. Sementara itu, Jushi merasa tercengang ketika seseorang menyebutkan namanya, sehingga Jushi kemudian bertanya siapa kamu sebenarnya. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian segera memperlihatkan wajah aslinya, sehingga Jushi tidak menyangka jika orang yang telah menyebabkan kerugian besar bagi insinyur jiwa Phoenix ternyata adalah Yuho. Pada saat ini, suara dingin permaisuri salju meminta kepada Yuho untuk segera bertindak, yang dimana wilayah ini tidak akan mampu menahan tekanan lebih lama, dan bala bantuan dari pihak musuh akan segera tiba di tempat ini. Namun tubuh Yuho bergetar dan ekspresi rumit terlintas di wajahnya ketika menatap ke arah Jushi. Jushi kemudian menyerang Yuho secara langsung untuk memberitahunya jika dia adalah panglima dari pasukan ini.
Jika Yuho menyanderanya, maka pasukan insinyur jiwa Poinik tidak akan berani untuk melukainya. Mendengar hal tersebut, Yuho segera menangkap Jushi untuk mengancam pasukan insinyur jiwa Poinik. Sementara permaisuri salju kemudian segera kembali ke dalam tubuh Yuho. Setelah tarian salju es secara perlahan menghilang, Yuho kemudian melihat jika di atas langit telah sepenuhnya diselimuti oleh penghalang jiwa. Mendengar ancaman tersebut, insinyur jiwa tingkat 9 kemudian meminta kepada Yuho untuk melepaskan komandan pasukan mereka. Namun Yuho meminta kepada mereka untuk menjauh. Jika tidak, maka Yuho akan membawa Jushi tewas bersamanya. Setelah mengetahui jika Yuho tidak hanya bisa menyembunyikan dirinya dan penampilan orang lain, namun juga memiliki atribut es tertinggi, membuat insinyur jiwa tingkat 9 merasa sangat cemas. Yuho kemudian secara perlahan bergerak melangkah maju dan membawa Jushi dalam cengkramannya. Sambil menekan emosinya, insinyur jiwa tingkat 9 memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk membiarkan Yuho pergi. Dan sebuah jalan kemudian secara perlahan terbuka. Yuho mengatakan setelah dia pergi dari tempat ini, maka Yuho akan melepaskan komandan mereka. Setelah membawa Jushi pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho kemudian menghela nafas panjang. Jika bukan karena Jushi, Yuho tidaklah yakin apakah dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Yuho kemudian teringat dengan kejadian di kota Sunrise pada saat itu, yang dimana pada saat itu, dua master jiwa jahat dan insinyur jiwa tirani mata jahat telah mengepung Yuho di kota Sunrise, dan Wang Geer yang telah menyelamatkannya. Setelah memastikan jika tidak ada seseorang yang mengikutinya, Yuho segera turun di sebuah hutan untuk melepaskan Jushi dan meminta maaf. Namun Jushi segera berbalik untuk memeluk tubuh Yuho, sehingga membuat Yuho merasa terkejut. Sementara Jushi tidak menyangka jika Yuho ternyata masihlah hidup, di mana selama ini Jushi selalu memikirkan keadaan Yuho. Sambil tersenyum, Yuho mengatakan jika dia tidak akan mati dengan semudah itu, sehingga meminta kepada Jushi untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Jushi kemudian memberitahu Yuho jika dia sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti ini dan segera melepaskan pelukannya. Jushi kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia yang telah menghancurkan alat jiwa pengintai udara kerajaan Ryu. Yuho kemudian membenarkan hal tersebut, sehingga Jushi kemudian menarik nafas panjang dan menatap ke arah pasukan insinyur jiwa Poinik. Jushi tidak pernah menyangka jika kata-kata yang pernah dia ucapkan di masa lalu akan menjadi sebuah kenyataan. Hal yang paling dia takutkan akhirnya terjadi, dan akhirnya mereka kembali bertemu di medan perang. Yuho mengatakan jika Jushi hanya seorang gadis, kenapa dia terjun ke dalam medan perang. Mendengar hal tersebut, Jushi mengatakan jika Su Tianran adalah orang yang sangat peka terhadap bahaya. Bahkan orang terdekat sekalipun dia tidak percaya, kecuali Jushi yang pernah menyelamatkan hidup Su Tianran. Jushi kemudian memberitahu jika pernikahannya dengan Su Tianran hanyalah sebuah simbol dan kekuatan militer menjadi hal yang paling utama bagi Su Tianran. Jushi mengatakan jika Yuho boleh tidak mempercayai ucapannya, akan tetapi saat Su Tianran mengalami luka yang cukup serius, bukan hanya kedua kakinya yang tidak bisa berjalan, melainkan Su Tianran juga tidak bisa memiliki garis keturunan. Dan Jushi belum pernah tinggal bersama Su Tianran sampai saat ini. Hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Dikarenakan Yuho sudah mengetahui semuanya, Jushi kemudian berharap jika Yuho tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jushi mengatakan meskipun dia enggan bertemu dengan Yuho dalam keadaan seperti ini, namun Jushi merasa sangat senang melihat Yuho masihlah hidup. Yuho mengatakan jika dia bisa membawa Jushi pergi dari kerajaan matahari bulan untuk memulai hidup yang baru. Mendengar hal ini seketika membuat wajah Jushi kemudian berubah menjadi serius. Mudah bagi Yuho untuk mengatakannya. Namun Jushi mengatakan jika kerajaan bintang Luo telah membunuh ayahnya, sehingga Jushi berniat untuk membalaskan dendam, yang dimana hanya Su Tianran yang dapat membantunya. Mendengar hal tersebut, Yuho dapat merasakan kebencian yang sangat dalam yang dialami oleh Jushi. Beberapa saat kemudian, ketika kebencian Jushi perlahan menghilang, Jushi mengatakan jika mereka seharusnya tidak membicarakan hal itu setelah sekian lama tidak bertemu. Dia tidak ingin kebahagiaan yang sulit didapatkan menghilang dengan begitu saja, dan meminta Yuho untuk segera pergi, yang dimana mereka berdua ditakdirkan untuk tidak pernah bertemu.
Jusi mengatakan jika tidak ada seseorang yang bisa menghentikannya, dan suatu hari nanti dia pasti akan memimpin pasukan kerajaan Matahari Bulan untuk meratakan 3 kerajaan dan menguasai dunia. Ketika hari itu terjadi, maka konflik di benua akan berakhir dan Jusi akan memerintah benua ini untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. 我要报仇，我愿意。带你走，带你离。你是拦不了我的。